Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi dan implementasinya dalam software R. Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bentuk hubungan ketergantungan dari satu variabel tak bebas atau disebut sebagai variabel respon atau variabel dependent kepada satu atau lebih peubah penjelas atau peubah prediktor atau peubah explanatory. Nah, model ini digunakan untuk menduga rata-rata variabel respon Y. Jadi kalau regresi itu ada persamaannya. Ini adalah persamaan regresi. Nah, kemudian kita bisa nanti menggunakan model ini untuk menduga nilai Y berdasarkan pengetahuan nilai X atau variabel. Jadi kalau variabel respon itu kita lambangkan dengan Y, kemudian variabel prediktor itu kita lambangkan dengan X. Nah, Y ini adalah vektor variabel respon yang berukuran N kali 1, jadi banyaknya baris adalah N dan banyaknya kolom adalah 1. Jadi Y isinya adalah Y1 sampai dengan YN. Kemudian X berukuran X ini adalah matriks berukuran N kali K, banyaknya baris sebanyak N dan banyaknya kolom sebanyak K. Dengan K itu adalah banyaknya variabel prediktor. Jadi ini isinya nanti satu semua untuk mengakomodasi beta 0 atau konstanta, kemudian X2, X21, X22, X23, X2N. Ini adalah variabel penjelas ke 1 ya, karena nanti karena ini ada sebanyak K ini banyaknya variabel prediktor termasuk konstantanya ini. Sehingga ini mulainya dari 2, enggak dari 1 ya. Jadi X2, X3, X sampai XK. Nah, 1, 2, 3 sampai N ini menunjukkan observasinya. Observasi ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya sampai ke N. Sama dengan di Y ini ada sebanyak N observasi. Kemudian beta ini adalah vektor parameter. Ini berukuran K kali 1 dengan K-nya adalah ini tadi ya. K itu adalah banyaknya variabel prediktor dikurangi 1, sebenarnya satunya ini kan konstanta aja. Kemudian U dengan ukuran N kali 1 ini adalah vektor galat. Vektor galat ukurannya sama dengan vektor Y, N kali 1, jadi banyaknya baris adalah N, banyaknya kolom adalah 1. Nah, model regresi sampel ini digunakan untuk menduga parameter. Ya, modelnya adalah seperti ini. Y sama dengan X beta duga ditambah dengan U duga. Nah, beta duga ini yang nantinya akan digunakan sebagai penduga parameter beta. Kemudian U duga ini adalah sisanya, sisa dari model regresi sampel. Nah, beta duga ini diperoleh dari metode OLS atau ordinary least square, atau dalam bahasa Indonesianya adalah metode kuadrat terkecil. Beta ini digunakan dengan menggunakan sampel yang berukuran N. Jadi ada N observasi, ini yang kita gunakan untuk menduga beta duga ini, untuk mendapatkan beta duga. Nah, notasi bagi penduga respon itu adalah Y duga sama dengan X kali beta duga. Kemudian vektor selisih diperoleh dari Y dikurangi dengan Y duga. Metode kuadrat terkecil atau disingkat MKT ini juga sama dengan, kalau bahasa Inggrisnya adalah ordinary least square atau OLS. Nah, prinsip dari metode MKT atau OLS ini adalah kita meminimumkan fungsi atau meminimumkan jumlah kuadrat sisaan. Ya, jadi kuadrat sisaan itu kita peroleh dari rumus ini, U aksen kali U.
Nah, U aksen kali U ini kalau dijabarkan akan diperoleh ini ya, sigma UI kuadrat, di mana I-nya 1 sampai N. Nah, U sendiri ini diperoleh dari YI dikurangi dengan Y duga. Nah, penduga parameter ini diperoleh dengan cara menggunakan metode optimasi, yaitu solusi turunan pertama dari masing-masing parameter yang disama dengankan 0. Jadi, ini nanti kita turunkan terhadap parameter, kemudian kita samakan dengan 0, dan kita peroleh nilai beta duganya. Nah, jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat sisa ini kalau di dalam notasi matriksnya seperti ini. U aksen dikalikan dengan U, di mana U aksen duga itu diperoleh dari Y dikurangi dengan X beta duga aksen, kemudian dikalikan dengan Y dikurangi X beta duga. Nah, ini kalau dijabarkan karena aksen ya, jadi Y aksen, kemudian X beta aksen itu sama dengan beta duga aksen dikalikan dengan X aksen. Kemudian yang ini tetap. Kemudian kita kalikan dalam kurung ini dengan yang di dalam kurung ini ya. Jadi Y aksen kali Y, kemudian beta aksen X aksen dikalikan Y, kemudian Y aksen dikalikan X beta, ditambah dengan beta duga aksen X aksen dikalikan dengan X beta duga, hasilnya ini. Nah, ini kemudian kita ringkas menjadi Y aksen Y, kemudian beta duga aksen X aksen Y ini mempunyai dimensi yang sama dengan beta aksen mempunyai dimensi yang sama dengan ini, Y aksen X beta duga, sehingga ini kita jumlahkan menjadi minus 2 beta aksen X aksen Y, ditambah dengan yang ini tetap beta duga aksen X aksen X kali beta duga. Nah, metode kuadrat terkecil itu meminimumkan ini, meminimumkan RSS ini atau jumlah kuadrat sisa. Caranya adalah dengan menurunkan RSS ini terhadap beta duga. Ya, ini matrik vektor ya, diturunkan terhadap vektor beta duga. Nah, ini adalah hasilnya, ini tidak ada beta duga, jadi nilainya 0, kemudian 2 beta duga aksen X aksen Y diturunkan terhadap beta duga, hasilnya adalah 2 min 2 X aksen kali Y ditambah dengan, nah ini kalau diturunkan terhadap beta diperoleh ini plus 2 X aksen X beta. Nah, ini kemudian kita samakan dengan 0. Nah, setelah itu kita pindah min 2 X aksen Y ini kita pindah ke sisi kanan menjadi positif ya, jadi nanti diperoleh 2 X aksen X beta duga sama dengan 2 X aksen Y. Nah, 2-nya itu bisa kita hilangkan, sama-sama saling menghilangkan. Kemudian kita peroleh beta sama dengan X aksen X pangkat min 1 kali X aksen Y. Jadi untuk menghilangkan ini kita kalikan dengan inverse-nya karena ini dalam bentuk matriks. Jadi kita kalikan dengan X aksen X inverse. Jadi yang di sisi kiri kita kalikan dengan X aksen X inverse. Kemudian sisi kanan juga kita kalikan dengan X aksen X inverse. Nah, yang di sini tinggal beta. Kemudian yang di sisi kanan menjadi X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen Y. Oke, jadi kita mendapatkan beta duga itu adalah X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen Y. Ini dalam bentuk matriks ya. Kemudian matriks ragam-peragam penduga ini akan berukuran K kali K, di mana elemennya adalah ragam penduga var beta J duga, di mana J-nya 1 sampai K,
ini ada pada diagonal utama, kemudian peragam antara penduga yaitu kovarian beta I duga dan beta J duga, di mana I tidak sama dengan J untuk selain diagonal utama. Nah, var beta duga ini diperoleh dari nilai harapan beta duga dikurangi beta, ini betanya vektor juga ya, harusnya tebal, kemudian dikalikan dengan beta duga dikurangi beta aksen. Nah, nanti hasilnya adalah sigma kuadrat kali X aksen X inverse, di mana sigma kuadrat itu adalah akar dari kuadrat tengah galat. Nah, sebelum melakukan analisis ragam, ada baiknya kita melakukan analisis pendahuluan. Gunanya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara prediktor dan variabel respon. Nah, ini kalau kita menggunakan scatter plot atau diagram pencar, ini tentunya masing-masing ya. Kalau hanya dengan satu prediktor, jadi kita buat plot antara Y dengan satu peubah prediktor atau variabel prediktor. Nah, selain menggunakan scatter plot, kita juga bisa melihat hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel X dan Y, itu menggunakan korelasi. Korelasi ini nanti akan memberikan gambaran ukuran keeratan dan arah hubungan antar kedua variabel, tapi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi hanya ada hubungan atau tidak, hubungannya positif atau negatif, seperti itu. Nah, kemudian koefisien korelasi Pearson itu bisa diperoleh dari rumus ini ya, sigma xi minus x bar dikalikan dengan yi minus y bar dibagi dengan sx sy. Sx sy itu adalah standar simpangan baku. Kalau sx itu adalah simpangan baku untuk x, sy adalah simpangan baku untuk y. Nah, koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R ini memiliki rentang nilai antara min 1 sampai dengan 1. Jadi, korelasi tidak pernah bernilai di luar rentang ini, selalu antara min 1 sampai 1. Apabila R itu mendekati 1 dalam nilai mutlak ya, berarti korelasinya kuat. Ya, apakah misalkan min 0,9, nah itu juga menunjukkan bahwa korelasinya kuat. Sedangkan semakin R itu mendekati 0, maka korelasi dari kedua variabel tersebut semakin rendah. Nah, ini misalkan kita mau input data matriks dan vektor di R. Misalkan datanya tersimpan dalam format CSV. Untuk menyimpan data ini boleh juga disimpan di Excel ya. Nanti impornya pakai, kalau di RStudio pakai impor yang pilihan yang untuk file Excel bisa juga. Oke, datanya ini namanya woman. Nanti Anda bisa membuat sendiri datanya karena cuma 15 observasi. Jadi ini Anda buat file yang namanya woman, boleh nanti di CSV atau di Excel. Kemudian kalau kita impor ya, misalkan kita pakai Excel, kita impor, nah kemudian kita simpan di suatu objek yang bernama atau yang bernama P. Kemudian Anda bisa melihat datanya itu seperti apa dengan menggunakan perintah str data woman ya. Nah, di sini jadi namanya adalah data woman. Kalau ini nama P ini adalah nama di filenya. Nama filenya adalah P, kemudian Anda impor dengan nama data underscore woman. Ini untuk melihat str data woman. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada 15 observasi dan 3 variabel.
variabelnya adalah X, kemudian height dan weight. Oke, ini kalau kita lihat 6 data yang paling atas dengan perintah head dari objeknya, X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini adalah height dan ini adalah weight. Nah, kita asumsikan bahwa variabel weight ini sebagai variabel respon kita simpan pada vektor yang bernama Y. Kemudian variabel height ini variabel prediktor. Nah, dari sini nanti untuk membentuk matriks X ini kita bentuk dari konstanta 1 dan variabel height. Jadi Y ini adalah data woman $weight ya. Jadi weightnya ini kita simpan di Y. Nah, ini kenapa pakai dolar? Karena data woman ini merupakan data frame. Jadi untuk memanggil variabel, salah satu variabel atau salah satu kolomnya itu kita menggunakan perintah dolar. Jadi nama objeknya, kemudian perintah dolar, kemudian ini adalah nama variabel yang mau diambil. Nah, ini adalah Y-nya, nilainya sebanyak 15 observasi. Nah, ini kalau kita lihat dimensinya atau kita simpan dimensinya di N sama dengan dim dari data woman yang kolom pertama. Kemudian X ini kita membentuk matriks yang terdiri dari nilai 1, angka 1 sebanyak N. Jadi kita pakai perintah rep 1 sebanyak N. Kemudian data woman $height. Jadi ini isi X-nya. Isi variabel height. Nah, ini kemudian N row sama dengan N. Jadi banyaknya barisnya sebanyak N. Nah, ini kalau kita lihat X-nya, head X itu seperti ini. Jadi yang kolom pertama ini nilainya 1 semua. Kemudian kolom kedua ini berisi weight. Berisi height ya, tingginya. Ini untuk 6 observasi yang pertama. Secara ilmu kedokteran, berat badan atau weight dengan satuan kilogram ini dipengaruhi oleh tinggi badan, yaitu variabel height dalam satuan cm dan bukan sebaliknya. Jadi ketika kita ingin memodelkan menggunakan regresi, maka kita harus tahu dulu ilmu secara aplikasinya seperti apa. Ya, misalkan di sini berat badan dipengaruhi oleh tinggi badan dan bukan sebaliknya. Jadi nggak bisa asal saja pokoknya ada 2 variabel kita analisis regresi, nggak bisa. Jadi kita harus punya ilmunya dulu, ilmu di aplikasinya. Nah, sebelum diregresikan atau dilakukan analisis regresi, ada baiknya kita melihat bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y secara visual dengan menggunakan plot. Nah, plot yang digunakan di sini adalah scatter plot. Kita bisa menggunakan perintah scatter.smooth. Kemudian variabel yang ingin diplotkan yaitu X dan Y. Nah, nanti variabel X-nya apa, Y-nya apa tergantung dari data yang kita pakai. Nah, ini perintah yang kita gunakan untuk membentuk. Ya, ini adalah perintah untuk membentuk scatter plot, di mana X-nya itu adalah
data woman $height ya, karena kita mau pakai ini sebagai X yang, jadi X itu yang garis mendatar, kemudian Y itu yang garis tegak. Di sini Y-nya adalah weight. Kemudian ini adalah judulnya, judul plotnya, nama label atau label di variabel X, kemudian ini adalah label untuk variabel Y. Nah, ini adalah hasil dari perintah tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini terlihat adanya hubungan yang linier antara kedua variabel. Jadi ini adalah visualisasi hubungan antara weight dan height. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui terlebih dulu bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perintahnya adalah core X, kemudian metodenya yang digunakan apakah metode Pearson, Kendall, atau Spearman. Nah, argumen X ini adalah matriks variabel. Kemudian, ya ini metodenya mau dipakai apa. Untuk kasus data woman ini hanya variabel kedua dan ketiga yang hendak dihitung korelasinya, sehingga digunakan perintah ini. Core data woman. Jadi data woman ini yang data aslinya ya, data awalnya. Ini kolom ke 2 dan kolom ke-3 dengan menggunakan metode Pearson. Nah, ini adalah hasil dari korelasinya. Untuk diagonal utama nilainya 1 karena diagonal utama ini adalah korelasi antara variabel itu sendiri. Ya, variabel height dengan variabel height tentu korelasinya 1. Demikian juga untuk korelasi antara weight dengan weight. Kemudian korelasi antara weight dengan height ini ada 0,99, jadi mendekati 1. Nah, ini pasti sama antara ini ya, korelasi weight dengan height, ini weight dengan height ya sama aja ya. Jadi nilainya sama. Jadi dari perintah ini dihasilkan matriks korelasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, elemen diagonalnya ini adalah korelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian elemen lain yang di sini ini adalah korelasi antara height dan weight dengan nilai yang cukup tinggi. Oke, nah sekarang kita coba menghitung penduga parameter dari model regresi secara manual. Oke, pada kasus data woman ini ada yang kita perlukan adalah matriks X dan vektor Y. Di sini N-nya adalah banyaknya pengamatan, yaitu banyaknya baris pada data, kemudian K adalah banyaknya parameter yang akan diduga. Ini adalah banyaknya kolom pada matriks X. Dan untuk menentukan N ini adalah dimensi ya, bisa kita dapatkan dari dimensi dari data woman untuk kolom pertama. Jadi kita akan tahu banyaknya baris ya di sini. Banyaknya baris pada data woman kolom 1. Nanti kalau misalkan Anda mau pakai kolom 2 juga boleh, sama aja, atau kolom 3. Kemudian X-nya adalah matriks. Matriks isinya adalah nilai 1 ya. Ini kita pakai C rep 1 sebanyak N. Jadi yang pertama, kolom pertama itu nilainya 1 semua. Kemudian kolom kedua itu isinya adalah height ya, tingginya. Kemudian kalau kita bentuk matriks ada argumen n row-nya berapa? Ini sebanyak N. Kemudian Y-nya adalah data woman weight. Dan kemudian K ini adalah dimensi dari X kolom kedua. Oke, sesuai teori,
beta duga adalah X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen Y. Nah, nanti kita perlu menggunakan perintah perkalian matriks atau vektor DR. Nah, sehingga ini. Jadi misalkan kita simpan di B hat ya. B hat ini adalah solve itu adalah inverse ya. Kemudian TX itu berarti X transpose. Di sini kan X aksen itu X transpose. Kemudian ini perkalian matriks dikalikan X. Jadi X inverse X, kemudian dikalikan. Nah, perkalian matriks itu lambangnya ini, persen bintang persen. Jadi yang ini X aksen kali X di inverse ya, dikalikan dengan X aksen dikalikan dengan Y. Nah, ini adalah rumus atau kode DR-nya. Kemudian kalau kita cari B hat-nya, kita tuliskan B hat itu hasilnya ini. Jadi ini adalah yang B0, yang ini adalah B1. Jadi beta 0-nya adalah beta 0 duganya adalah minus 87, sekian, kemudian beta 1 duganya adalah 3,45. Sehingga kalau kita tulis persamaannya menjadi seperti ini. YI duga sama dengan minus 87, sekian ditambah dengan 3,45 XI. Oke, kemudian kita bisa menduga atau memprediksi ya nilai Y duga ya. Y duga ini kita dapatkan ya, Y duga ini kita dapatkan dari X aksen kali bukan X aksen ya, ini nih. Y duga itu kita peroleh dari X kali beta ya. Jadi Y hat ini kita peroleh dari X kali perkalian matriks dari B hat. B hat-nya ini adalah penduga atau penduga beta ini. Nah, ini kalau kita lihat Y-nya, Y hat-nya 6 pengamatan pertama itu seperti ini. Ini adalah nilai dugaannya, nilai dugaan dari Y. Kemudian kalau sisanya kita peroleh dari Y dikurangi Y hat ya. U-nya itu kita peroleh dari Y dikurangi Y duga. Oke, ini adalah sisa dari 6 pengamatan pertama. Kemudian di regresi ini ada beberapa asumsi yang melandasi agar sifat berikut yaitu beta C duga ini menyebar normal dengan parameter beta C dan varians beta C duga. Nah, ini berlaku untuk uji hipotesis dan analisis kebaikan model. Jadi asumsinya ini harus terpenuhi supaya uji hipotesis dan analisis kebaikan model ini berlaku. Yang pertama ada asumsi non-multikolinearitas. Non-multikolinearitas ini artinya tidak ada hubungan linier antar variabel prediktor. Nah, ini karena cuma satu ya nggak perlu kita lakukan analisis non-multikolinier. Kemudian galat menyebar secara identically independently normal ya dengan rata-rata 0 dan ragam sigma kuadrat. Nah, ini berimplikasi juga pada sifat homoskedastisitas yaitu ragam galat yang sama di setiap X dan non-autokorelasi antar galat. Nah, pemeriksaan asumsi ini dilakukan setelah kita mendapatkan sisaan model. Nah, tentunya sisaan model ini kita peroleh setelah kita memiliki model. Oke, ini untuk goodness of fit dari garis regresi. Kita uraikan dari JK total. JK total itu adalah JK regresi ditambah dengan JK residual atau galat. JK itu jumlah kuadrat ya.
jumlah kuadrat total ini rumusnya ini sigma YI dikurangi Y bar kuadrat. Jika regresi rumusnya adalah YI duga, sigma YI duga dikurangi Y bar kuadrat. Kemudian residual itu jumlah kuadrat residual itu rumusnya sigma YI dikurangi Y duga kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat di gambarnya, ini adalah garis regresi ya, sample regression function. Ini garis regresinya. Misalkan kita punya titik YI-nya ada di sini. Ini adalah XI ya. Jadi nilai X-nya sebesar ini. Kemudian YI-nya itu sebesar ini. Ya, maka totalnya ya, berkaitan dengan JK ya. Jadi ini JK regresinya itu antara Y bar dengan Y duga. Jadi ini adalah Y bar. Kemudian Y duganya adalah ini. Jadi Y yang ada di garis regresi ini adalah Y duga, kemudian ini adalah YI. Di sini adalah rata-ratanya. Maka yang JK regresi itu di sini apa namanya panjang ini, panjang antara YI duga dengan YI atau selisihnya ya. Jadi panjang ini. Kemudian galat itu antara YI dengan YI duga. Jadi ini YI duganya di sini, ini YI. YI itu berarti nilai awal, nilai asli, nilai aktual ya. Ini nilai YI-nya. Nah, totalnya itu adalah yang ini. Antara YI dengan Y bar selisihnya. Jadi nilai YI dikurangi Y bar itu dapatnya yang ini. Oke, kemudian tabel analisis ragamnya seperti yang ANOVA kemarin. Jadi ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan rasio. Ini sumbernya ada regresi, galat, dan total. Derajat bebasnya untuk regresi itu K-1, galat itu N-K, dan total itu N-1. Ini rumus jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Kemudian kuadrat tengah regresi itu didapatkan dari JK regresi dibagi dengan DB regresi. Kemudian KT galat diperoleh dari JK galat dibagi dengan N-K atau derajat bebas galat. Kemudian F itu adalah KT regresi dibagi dengan KT galat. Nah, goodness of fit dari garis regresi itu bisa kita lihat dari R-square. R-square itu disebut juga sebagai koefisien determinasi yang diperoleh dari JK regresi dibagi JK total. Nah, R-square itu nilainya antara 0 sampai 1. Semakin dekat dengan 1, maka garis regresi itu semakin baik. Kemudian kalau kita sesuaikan, supaya kita bisa membandingkan antar model, misalkan kita punya beberapa model regresi, kita perlu menyesuaikan dulu ya dengan ini adjusted R-square, yaitu 1 minus JK galat per N-K dibagi dengan JK total dibagi N-1. Kemudian kita juga bisa melihat apakah secara bersama-sama variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini kita menggunakan uji serempak. Hipotesisnya adalah H0 beta 1 sama dengan beta 2 sampai beta K sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh antara variabel X
ke variabel Y. Kemudian H1 minimal ada salah satu beta J yang tidak sama dengan 0. Kalau ada salah satu yang tidak sama dengan 0, berarti bisa kita katakan modelnya atau secara bersama-sama itu model variabel X berpengaruh pada Y. Nah, kalau untuk uji serempak ini yang digunakan adalah statistik uji F, yaitu KT regresi dibagi dengan KT galat. Nah, ini menyebar F dengan derajat bebas K-1 dan N-K. Nah, ini contoh perhitungan penguraian jumlah kuadrat. Ini rumusnya, jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat ini dapat disajikan dalam perkalian vektor ya. Misalkan sigma AI kuadrat ini sama dengan A aksen kali A, di mana A itu adalah A1 sampai AN. Ya, kalau kita kalikan A aksen kali A itu sebenarnya sama dengan ini, sigma AI kuadrat. Nah, untuk JK total, selain vektor Y, diperlukan vektor N-1 yang berisi Y bar. Nah, ini kita simpan dalam objek vektor Y bar. Kemudian kita hitung JK total dengan menggunakan R seperti ini. Ya, jadi Y barnya adalah Y bar itu nanti kan satu kolom ya, satu kolom sebanyak N baris. Nah, isinya Y bar semua. Jadi ini kita pakai perintah rep min Y. Jadi nanti isi dari Y bar itu Y bar semua sebanyak N. Ini adalah JK total. JK total itu JK total tadi ini ya, sigma YI dikurangi Y bar. Oke, jadi kalau di matriksnya atau perkalian matriks seperti ini, A aksen kali A berarti YI min Y bar aksen atau transpos dikalikan dengan Y minus Y bar. Nah, rumusnya jadi ini. T ini transpos atau aksen, Y min Y bar aksen dikalikan dengan Y min Y bar. Ini dapat JK total nilainya seperti ini. Kemudian untuk JK itu kita gabung JK regresi, JK galat, dan JK total. Nah, ini isi dari JK. Kemudian kita hitung derajat bebasnya, derajat bebas total dengan menggunakan objek konstanta N dan K yang sudah didefinisikan sebelumnya. N tadi adalah banyaknya amatan dan K itu adalah banyaknya variabel. Jadi pada R itu kita bisa peroleh dengan perintah dbreg ini sama dengan K-1 dB total N-1, dB galat adalah dB total dikurangi dB reg yang diperoleh dari baris sebelumnya. Kemudian kita simpan dB yaitu dB reg, dB galat, dan dB total. Ini adalah dB. Isinya satu ini adalah dB regresi, kemudian 13 ini dB galat, dan 14 adalah dB total. Selanjutnya kita hitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah JK dibagi dengan dB ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita definisikan vektor dengan elemen karakter yang menyatakan sumber keragaman. Kita nyatakan misalkan di dalam objek SU sumber keragaman. Ini ada sumber regresi, galat, dan total. Ini adalah isi dari SU. Nah, kemudian kita membentuk data frame yang bernama unreg dengan komponennya adalah SU, JK, DB, dan KT.
Kemudian kita beri nama atau heading pada setiap kolom dengan vektor karakter berisi SK, sumber keragaman, JK, DB, dan KT. Nah, perintahnya ini kita membentuk objek bernama unrect. Unrect ini adalah data frame yang isinya adalah atau kolom-kolomnya itu adalah isinya SU, JK, DB, dan KT. Kemudian kita beri nama kolom-kolom di masing-masing kolom ini kita beri nama ini names unrect. Jadi objek unrect ini kita beri nama untuk setiap kolomnya, yaitu SK, JK, DB, dan T. Sehingga kalau kita panggil unrect itu hasilnya seperti ini. SK, JK, DB, dan KT ini hasil dari yang perintah names ini tadi. Kemudian yang ini regresi ini adalah SU, kemudian ini adalah JK yang sudah kita definisikan sebelumnya, DB, dan KT. Kemudian F itu adalah KT regresi dibagi dengan KT galat. Nah, KT regresi ini bisa kita akses dari data frame ini tadi ya. Data frame ini tadi dengan perintah unrect, kan nama objeknya unrect, dolar, kemudian KT yang ini. Nah, regresi itu yang pertama, jadi ini ditulis yang pertama. Kemudian ini KT galat ya. KT galat ini dapat diakses pada data frame unrect juga ini dengan perintah unrect kemudian dolar KT. Nah, yang kedua ini adalah KTG. Ya, sehingga F hitung itu adalah ini tadi dibagi dengan unrect dolar KT yang kedua. Hasilnya ini 1433,024. Nah, selanjutnya kita hitung nilai P dengan menggunakan perintah ini. PF, kemudian X, ya, DB1, DB2, lower tail-nya adalah false. DB1 adalah DB regresi. DB regresi ini bisa kita akses dengan perintah, jadi unrect, DB, unrect, dolar, DB, DB regresi itu adalah yang pertama. Jadi ini unrect dolar DB yang pertama, kemudian DB2 ya, ini DB2 adalah DB galat, ini diakses dengan perintah unrect, objeknya ini dolar DB yang kedua. Oke, nah kita kan pakai F ya, jadi ini ini nama ya, nama objeknya itu PF besar, ini perintahnya PF. Fungsinya PF, F hitung, kemudian unrect ini DB-nya, unrect 1 dan unrect DB2, kemudian lower tail-nya adalah false. Nah, ini adalah nilai P. Kemudian R² ini kita peroleh dari JK regresi dibagi JK total, di mana R² ini harus nilainya antara 0 sampai 1. Nah, ini JK regresi ini bisa kita peroleh dari ini tadi, unrect dolar JK. JK regresi itu yang pertama, jadi ini unrect dolar JK1. JK total ini kita peroleh dari unrect dolar JK total itu yang ketiga, jadi ini yang ketiga. Nah, misalkan rasionya disimpan dalam nama R2. Jadi R2 adalah unrect dolar JK1 dibagi dengan unrect dolar JK3, hasilnya 0,99 sekian. Untuk uji keberartian penduga, ini ada uji parsial. Untuk setiap parameter ya, H0-nya beta J sama dengan 0, H1 beta J tidak sama dengan 0. Statistik ujinya ini kita pakai uji T, yaitu beta J duga dikurangi dengan beta J dibagi dengan salah baku dari beta J duga.
Nah, ini nanti akan menyebar sebaran T dengan derajat bebas N min K. Salah baku dari beta J duga ini didapatkan dari var beta J duga. Nah, uji ini atau hipotesis ini kita tolak atau terima berdasarkan nilai P sesuai sebaran T dengan derajat bebas N min K pada alfa tertentu dan sifat ujinya apakah satu atau dua arah. Kalau ini dua arah ya. Bisa juga kita lihat dari selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% bagi beta J. Rumus dari selang kepercayaan itu adalah beta J duga plus minus T alfa per 2 dengan derajat bebas N min K dikalikan dengan salah baku atau standar error beta J duga. Nah, var beta duga ini kita peroleh dari sigma kuadrat kali x aksen x inverse, di mana sigma kuadrat duga itu adalah akar dari KTG. Nah, tadi KTG kita sudah punya. Oke, jadi KTG-nya itu kita peroleh dari sini. KTG regresi itu kita dapatkan dari ini. Anrek dolar KT yang regresi itu yang maaf KTG ya ini. KTG itu kita peroleh di yang kedua. Nih. Jadi Anrek dolar KT yang kedua. Kemudian nah kita sudah punya KTG, maka Farkov-nya adalah ini. Yang ini tadi ya, sigma kuadrat dikalikan dengan x aksen x inverse. Nah, ini yang sigma duga kuadrat itu kita peroleh dari sini Anrek dolar KT2. Kemudian dikalikan dengan, nah ini pakai kali, bukan kali perkalian matriks, tapi kali saja karena sigma kuadrat ini adalah konstanta. Ya, jadi kita kalikan pakai perintah bintang 1 saja. Kemudian yang x aksen x inverse itu perintahnya ini solve ini adalah inverse, kemudian tx ini adalah transpose ya, jadi x aksen perkalian matrik x, jadi x aksen x inverse. Nah, ini kita peroleh ini. Ini adalah var covariance-nya. Nah, simpangan baku standar deviasi bukan standar deviasi, simpangan baku penduga dapat diperoleh dari elemen-elemen diagonal utama yang ini. Jadi kita sudah punya tadi Farkov-nya, ya Farkov-nya ini isinya, maka untuk mendapatkan simpangan baku atau salah baku dari penduga itu diperoleh di sini. Ini salah baku untuk penduga akar ya, akar dari ini adalah untuk 1, untuk beta 1 atau beta 0 ya konstantanya. Kemudian ini adalah salah baku untuk beta 1. Tergantung ininya ya, tergantung indeksnya kita tadi menentukannya seperti apa. Nah, ini nanti akan kita simpan pada objek yang bernama SD, yang ini diawali dari vektor 0 berukuran 2 kali 1. Jadi ini SD itu adalah kita assign nilai 0 sebanyak K. Nah, kemudian untuk mendapatkan vektor SD-nya, kita gunakan perintah ini for I in 1 sampai K. Ini SDI itu adalah akar dari Farkov. Farkov ini yang objek ini, II berarti yang diagonal utama. Jadi mulai 1, nah K-nya tadi kan 2 ya, jadi ada 2 isinya, ada 2.
ada 2 isian. Nah, hasilnya ini bisa kita pakai untuk uji T. Oke. Tadi kita sudah punya B hat atau beta duga. Kemudian simpangan baku penduga tersimpan di SD, sehingga nilai T itu kita dapatkan dari ini, beta hat dibagi dengan SD. Sesuai rumus ini, beta hat dibagi dengan SE beta J duga. Nah, elemen pertama adalah T hitung bagi beta 1, ini yang konstanta. Kemudian elemen kedua adalah T hitung bagi beta 2. Beta 2 ini yang untuk variabel X-nya tadi. Ini adalah nilai dari T. Kemudian kita hitung nilai P, yaitu 2 kali peluang T lebih dari T hitung. Nah, ini diperlukan derajat bebas N-K yang sudah tersimpan di dB galat. Ya, jadi ini dB galatnya itu bisa kita simpan atau kita ambil dari unrect tadi $dB yang kedua. Yang pertama tadi dB regresi ya. Kemudian kita menggunakan perintah PT pada R. Jadi P adalah 2 kali PT nilai absolut T ini, kemudian dB-nya ini, lower tails-nya false. Nah, ini adalah nilai P untuk beta 1, ini elemen nilai P untuk elemen yang kedua atau untuk beta 2. Kemudian untuk perhitungan selang kepercayaan parameter model kita menggunakan ini rumusnya beta J duga plus minus T alfa per 2 dengan derajat bebas N-K kali SE beta J. Nah, ini misalkan alfanya adalah 0,05, T tabel kita peroleh dengan perintah QT alfa per 2. Ya, ini T alfa per 2, derajat bebasnya N-K, lower tails-nya false. Maka T tabelnya ini, sehingga untuk batas bawahnya itu adalah beta J duga dikurangi ya, dikurangi T tabel kali salah baku. Nah, ini rumusnya. Beta hat dikurangi T tabel kali SD. Untuk batas atasnya itu adalah B hat ditambah T tabel kali SD. Oke, sehingga hasilnya itu bisa kita gabung seperti ini, C bin kolom ya yang kita gabungkan. Kolom ini tadi yang untuk batas bawah dan ini untuk yang batas atas. Ini lower, ini upper. Jadi yang ini selang kepercayaan bagi beta 1 dan yang bawah ini selang kepercayaan untuk beta 2. Nah, kalau kita lihat di sini baik untuk beta 1 dan beta 2 nilainya itu tidak selang kepercayaannya tidak mengandung nilai 0, sehingga bisa kita katakan bahwa baik beta 1 maupun beta 2 itu signifikan atau berpengaruh terhadap Y. Oke, nah yang sudah kita bahas tadi itu adalah analisis regresi dengan secara manual sebenarnya, tapi dengan bantuan R. Nah, di R sendiri itu sudah ada fungsi LM yang built-in pada R untuk analisis regresi. Nah, perintahnya adalah LM, kemudian formulanya apa, dan data. Ya, jadi itu yang penting. Yang penting adalah ada formula dan ada data. Sedangkan yang lainnya bisa kita abaikan. Formula ini adalah rumus untuk pernyataan model regresi, kemudian datanya
ini adalah data frame dengan variabel-variabel yang dinyatakan pada formula lain. Oke, di contoh penerapan dengan menggunakan fungsi LM, ini kita pakai kasus yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu kasus berat badan dan tinggi badan 15 wanita yang sudah disimpan di data woman. Nah, argumen untuk formulanya itu seperti ini. Jadi weight, ini variabel Y-nya, ini variabel X. Kemudian datanya tadi disimpan di data woman. Jadi perintahnya seperti ini. Rec ini objek nih ya, nama objek. Jadi hasil analisisnya ini kita simpan di objek yang bernama rec. Nanti misalkan Anda pakai regresi atau analisis regresi, regresi saya boleh ya, terserah. Selama sesuai dengan aturan DR. Ini rec LM, ini variabel Y-nya, ini variabel X. Datanya adalah data woman. Jadi di data woman ini harus ada variabel W dan ada variabel height. Kalau misalkan di sini nggak ada ya nggak bisa jalan nanti ya. Oke. Kalau kita cuma pengen tahu koefisiennya, kita pakai print aja, perintah print. Print dari objeknya. Ya. Kemudian kalau kita pengen analisis lengkapnya, kita pakai perintah summary rec. Nah, ini adalah residualnya. Residualnya mediannya itu minus 0, sekian. Ini adalah minimum. Ini Q1, Q2, Q3 dan maksimum dari residual. Kemudian ini ada koefisien, itu isinya ini penduganya, ini salah baku. Kemudian ini nilai T, ini nilai P. Nah, ini nanti bisa Anda bandingkan dengan perolehan secara manual tadi. Kemudian ini ada R-square dan ada R-square adjusted. Kemudian ini adalah nilai P untuk F, ya ini F statistiknya. Ini adalah p-value untuk F, untuk yang uji secara bersama-sama. Ya, ini R-square, ini F hitungnya. F hitung dan nilai P. Nah, kemudian dari output regresi ini kita bisa memanggil atau menyimpan nanti ya. Yang bisa disimpan itu antara lain koefisien dari model, kemudian hasil analisis ragam, dan matriks ragam peragam. Kalau koefisiennya kita panggil dengan perintah coef, kemudian analisis ragamnya dengan ANOVA, matriks ragam peragam dengan perintah vcof. Nah, ini contohnya, ini kalau kita mau panggil koefisien, kita panggil coef rec, karena namanya tadi rec ya. Nah, ini rec ini nama objeknya, nama objek analisis regresinya. Ini adalah interceptnya, kemudian vcof dari regresi bisa juga kita peroleh. Kemudian, nah ini adalah ANOVA-nya, ANOVA dari regresi. Kemudian kita juga bisa mengakses komponen analisis regresi dari objek summary. Jadi kalau tadi kita menggunakan perintah LM, hasil analisis lengkapnya bisa kita panggil dengan fungsi summary. Nah, fungsi summary ini nanti kita simpan, setelah kita simpan nanti kita bisa mengakses komponen-komponen yang ada di dalam summary ini. Jadi misalkan pada contoh di sebelumnya, untuk membentuk regresi antara W dan height, ini data frame-nya data woman. Tadi kita gunakan ini ya, rec, LM, weight, height, terus datanya data woman. Nah, kemudian misalkan kita simpan summary-nya itu di objek model, namanya model. Nah, maka kita bisa mengambil atau mengakses ya
komponen dari objek summary tadi. Nah, yang bisa kita simpan, misalkan summary tadi kita simpan dengan nama obj underscore sum. Maka kita bisa mengambil residualnya dengan perintah ini. Obj sum ini namanya ya, nama objek dari summary tadi. Dolar residual. Residual ini nama objek, nama kolom dari objek sum ini, obj sum. Kemudian penduganya bisa kita ambil dari sini. obj underscore sum dolar koefisien, kemudian KTG ini bisa kita peroleh obj underscore sum dolar sigma, dan statistik F nya ini obj underscore sum dolar F statistik, kemudian R square. Nah, kita peroleh dari sini derajat bebas di F. Oke. Jadi yang summary rate-nya tadi kita simpan di model. Nah, coef ini bisa kita, koefisiennya ini bisa kita panggil ini model dolar koefisien. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau kita panggil F statistik, nih, misalkan kita simpan di stat ya, model dolar F statistik, ini hasilnya. Jadi ini nilai F nya, ini db1, ini db2. Nah, ini juga bisa kita simpan juga ya, stat ini misalkan F hitung itu yang ini kan. Nah, F hitung ini berarti kita panggil dari stat 1. Jadi kan ini sudah berbentuk matriks ya. Jadi bisa kita panggil dalam bentuk stat 1. db1 itu adalah stat 2, db2 adalah stat 3. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Atau elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga. Kemudian nilai P ini bisa kita dapatkan dari PF, F hitung, kemudian db1, db2, lower tail-nya false. Ini adalah nilai P. Kemudian untuk mengakses koefisien determinasi, kita menggunakan perintah model dolar R titik square ya. Nah, ini yang didapatkan nilai R square-nya adalah 0,9910098. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.